Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga baik dan tetap sehat ya. Masih dengan bab yang sama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat ukur. Selain membahas jenis-jenisnya, kali ini kita juga akan membahas tentang cara menggunakan serta cara menghitung skalanya ya. Alat ukur yang akan kita pelajari kali ini adalah alat ukur panjang. Pertama ada mistar, kedua ada jangka sorong, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Baiklah, kita mulai saja ya. Kita bahas satu-satu. Pertama, mistar atau penggaris. Pasti udah gak asing lagi kan? Nah, ini juga udah sering kalian pakai waktu kalian di SD. Kalian pasti semuanya udah punya. Oke, coba yang punya sambil lihat video ini, sambil memperhatikan, kalian pegang ya mistar masing-masing. Mistar merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan memiliki dua skala, yaitu pertama skala utama yang besarnya 1 cm dan skala terkecil yang besarnya 1 mm. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Ibu akan mengukur sebuah benda yang diletakkan seperti pada gambar. Lalu bagaimana hasilnya? Berdasarkan gambar tersebut, benda terletak di antara skala 2 sampai 4,3. Maka panjang benda adalah selisih keduanya, yakni 2,3 cm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur panjang. Bentuknya seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda. Bagaimana cara mengukur dan menggunakannya? Simak penjelasan dan video ini ya. Bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas dan bawah yang tidak bisa digeser. Ada rahang sorong atas dan bawah yang bisa digeser. Kemudian ada tombol kunci. Ada tungkai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dan yang penting yaitu ada skala utama dan skala nonius. Cara menggunakan jangka sorong, kita buka kunci, kemudian kita geser rahang sorongnya. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Benda bisa kita jepit seperti ini ya. Lalu kita kunci. Menjepitnya hingga kuat ya. Nah, seperti ini. Misal benda terlepas, kita tidak perlu khawatir karena skala sudah kita kunci. Selanjutnya mengukur diameter dalam. Kita buka kunci. Kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur seperti ini. Sambil kita geser ya sorongnya hingga pas. Kalau sudah pas, kita kunci kembali. Nah, bendanya bisa kita lepas. Kemudian yang ketiga, kita akan mengukur kedalaman suatu benda. Kunci kita buka. Nah, mengukur kedalaman di sini ya. Kita masukkan benda yang akan diukur. Sambil kita menggeser sorongnya. Masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian, bagaimana cara menghitung skalanya? Nah, kita langsung ke contoh soal ya.
Perhatikan gambar. Nah, di sana sudah ada skalanya ya. Pertanyaannya, berapakah hasil pengukuran diameter benda seperti pada gambar? Oke, kita kerjakan bersama. Pertama-tama yang harus kita ketahui, ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, lihat gambar yang bagian atas. Ini merupakan skala utama dan bagian bawah merupakan skala nonius. Lalu bagaimana membacanya? Oke, kalian perhatikan skala atas. Skala utama dari angka 1 sampai 2. Setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi ini adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Membaca skala utama yaitu dengan memperhatikan skala 0 yang ada di skala nonius ini. Perhatikan posisinya. Garis 0 ini terletak antara 1,1 dan 1,2. Yang digunakan yang mana? Yang digunakan yang depan ya. Kita tulis dulu 1,1. Kemudian kita membaca skala noniusnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencari skala atau garis yang berhimpit atau sejajar. Coba perhatikan yang ini ya. Garis ini berhimpit antara atas dan bawah, yaitu antara 6 dan 7. Inilah yang kita gunakan sebagai acuan. Kemudian kita hitung. Nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Oke, jadi kita tuliskan 6,5 kali 0,01. Jadi hasilnya 1,1 ditambah 0,065. Maka kita ketahui hasil akhirnya yaitu 1,165 cm. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan salah satu alat ukur panjang. Bentuknya seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau untuk mengukur diameter luar suatu benda. Dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi ya, yaitu 0,01 mm. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Pertama, ada frame atau bingkai. Kemudian ada rahang tetap atau poros tetap. Yang ini ada rahang putar atau poros putar. Kemudian yang ini adalah pengunci. Lalu ini skala utama. Ini skala nonius. Bagian ini adalah pemutarnya. Dan yang ini adalah silinder bergerigi. Lalu cara menggunakannya gimana? Gampang kok. Pertama, pastikan kuncinya terbuka. Sebelum digunakan, dikalibrasi dulu ya, biar saat kita gunakan hasilnya bisa akurat. Caranya, pemutar diputar sampai poros geser menempel dengan poros tetap. Kemudian, pastikan skala utama atau geser itu angkanya 0. Kalau sudah, pemutarnya kita putar, lalu masukkan benda di sini. Dan kita putar lagi pemutarnya hingga poros geser menjepit benda. Jika sudah terjepit sempurna, kita putar roda bergeriginya hingga bunyi klik, lalu tutup penguncinya. Cara pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Kita langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar mikrometer sekrup berikut. Hitunglah hasil pengukurannya.
Pertama, yang perlu kita ingat, ketetian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Kita lihat gambar. Ini adalah skala utama. Ini adalah skala nonius. Kita cek dulu skala utama. 0, 1, 2. Dan seterusnya. Garis di bawah nilainya adalah setengah. Ini 0,5, ini 1,5, dan seterusnya. Lalu kita lihat garis ini berhenti setelah angka 2. Berarti kita tulis 2. Lalu kita cek garis panjang ini. Nah, garis panjang ini mana yang lurus dengan nonius? Kita lihat ada 42. Kita tulis 42. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 42 kali 0,01, jadinya 2 ditambah 0,42. Maka skala total adalah 2,42 mm. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah kan? Semoga kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa putar ulang. Untuk jenis-jenis alat ukur lain, kalian bisa pelajari di video pembelajaran setelah video ini ya. Nah, biar kalian makin paham dengan pembelajaran barusan, kalian bisa kerjakan latihan soal berikut. Oke, sampai di sini dulu ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.